Baik. Wal amrun nafsi, qala rahimallahu taala, al amru bi syai'in nahyun an diddihi. Perintah melakukan sesuatu adalah larangan dari kebalikan sesuatu tersebut. Wal amrun nafsi, amr yang sifatnya nafsi. Nah, ini sebenarnya terkait dengan pembahasan yang ada di ilmu kalam. Nah, terkait dengan hakikat kalamullah ini kan memang antara firqah banyak sekali terjadi perbedaan pendapat. Hakikat kalamullah, apakah kalamullah di situ adalah kalam yang ada hurufnya, ada suaranya, atau hakikat dari kalam sebenarnya adalah kalam nafsi. Kan kalam nafsi itu apa? Kita kan kalau misalnya kita sebelum ngomong, sebelum mengucapkan sebuah perkataan, dalam benak kita kan sudah kebayang, terpikirkan sesuatu yang mau kita ucapkan. Itulah namanya kalam nafsi. Yaitu hakikat kalam indal asy'ariyah, ya kalam nafsi seperti itu. Nah ini, terlepas nanti hukumnya seperti apa, nanti perdebatan ini ada di ilmu kalam atau ilmu akidah atau ilmu usuluddin. Kita tidak akan bahas itu. Ya. Nah, di sini yang penting kita tahu gambaran kalam nafsi itu seperti apa. Ya, yaitu tolab sebuah permintaan yang qaimun bidzatillah subhanahu wa ta'ala. Nah, perintah dengan sesuatu, perintah untuk melakukan sesuatu, nahyun an diddihi, itu adalah larangan dari kebalikan sesuatu tersebut. Lah di sini mungkin perlu kita terangkan ad-did atau lawan atau kebalikan itu ada dua macam. Diddul adami sama diddul wujudi. Did ada dua macam, diddul adami, diddul wujubi. Diddul adami ini ya lawan daripada kata uskun. Uskun, lawan katanya adalah la taskun. Lawannya makan, tidak makan. Lawannya minum, tidak minum. Nah seperti ini namanya diddul adami. Ini namanya diddul adami. Artinya ad-did yang artinya tarku dzalikal fi'li. Diddul adami tadinya did yang artinya tarku dzalikal fi'li, meninggalkan perbuatan tersebut. Tarku dzalikal fi'li. Lawan katanya makan, tidak makan. Lawan katanya minum, tidak minum. Ini namanya ad-diddul adami, yang artinya tarku dzalikal fi'li. Ada diddul wujudi, yaitu at-talabbus. Talabbus bima yunafi dzalikal fi'l. Talabbus, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan fi'il tersebut. Ini yang namanya diddul wujudi. Contohnya apa? Lawan daripada sukun, lawan daripada kata diam apa? Bukan tidak diam, tapi lawannya adalah al-harakah. Lawannya diam, bergerak. Lawannya tidur, ya bangun. Ini diddul wujudi. Lah kalau al-amru bi syai'in nahyu an diddihi bima'na ad-diddul adami, ini mahallul ittifaq. Jadi kalau al-amru bi syai'in nahyun an diddihi, kalau diddihi di sini artinya adalah diddun adamiyun. Berarti perintah untuk al-amru bi syai'in nahyun an diddihi
Diddun di sini artinya diddun adami yang berarti tarku dzalikal fi'li, maka iya. Berarti perintah untuk makan adalah larangan untuk tidak makan. Ini mahal ittifaq. Ini mahal, ini tidak ada perselisihan kalau ini. Berarti bukan didd yang seperti ini yang dibahas di sini. Yang dibahas di sini adalah didd yang kedua. Diddul wujudi. Apakah perintah untuk diam? Perintah untuk diam artinya larangan untuk bergerak apa tidak? Ini yang sedang dibahas di sini. Ya. Al-amru nafsi bi syai'in nahyun an diddihi bima'na. Kalau di sini dikatakan ya perintah melakukan sesuatu itu adalah larangan dari kebalikannya. Larangan melakukan kebalikannya. Artinya perintah untuk diam itu larangan untuk bergerak. Ini yang dipilih di sini. Bimakna dalam artian anna ta'alluqal amri bisyai', keterkaitan perintah dengan suatu pekerjaan, huwa ainu ta'alluqihi bil kafi an diddihi, itu yang hal adalah suatu yang sama, ainu ta'alluqihi, keterkaitan yang sama dengan al-kafu, tidak melakukan kebalikannya. Wahidan kana didd, baik lawannya itu satu, kadid disukun alladhi huwa taharruk, lawannya diam apa? Bergerak, tidak ada lawan yang lainnya. Berarti perintah untuk diam adalah sama larangan untuk bergerak. Au aksar, atau lebih, kadiddil qiyam alladhi huwal qu'udu walittika alladhi huwal qu'udu walittika walistilqa, atau lawannya lebih daripada satu. Misalnya perintah untuk berdiri artinya apa? Perintah untuk berdiri artinya larangan untuk duduk pertama, bersandar kedua, istilqa berbaring yang ketiga. Karena lawan daripada berdiri itu banyak. Nah, itu. Nah, penjelasannya fatolabu, permintaan, kalau permintaan, fatolabu lahu ta'allukun bi amrayni. Tolabu, meminta sesuatu itu punya dua keterkaitan. Contohnya kita katakan saja tolabus sukun, perintah untuk diam. Ini punya dua keterkaitan. Punya keterkaitan dengan dua perkara. Fi'lu syai', fi'lu dzalika syai', yaitu apa? As-sukun. Orang meminta orang lain untuk diam itu ya punya dua keterkaitan. Yang pertama, ya meminta dia supaya diam. Keterkaitan yang kedua adalah al-kafu an diddihi. Jadi kalau orang memerintahkan kamu supaya diam, yang dia minta pertama adalah kamu untuk diam, yang dia minta kedua adalah kamu jangan melakukan apa-apa yang menjadi kebalikan daripada diam. Contohnya dalam hal ini adalah al-harakah. Lah, permintaan ini, kalau tolab ini, kalau dia ditafsirkan dengan tolab fi'li dzalika syai', ini nanti yang dinamakan dengan apa ini? Amrun. Kalau keterkaitan perintah untuk diam artinya jangan bergerak, artinya tidak boleh untuk bergerak, ini nanti yang dinamakan apa? Nahyun. Ini pendapat yang pertama. Ini pendapatnya Abul Hasan al-Asy'ari. Wa man wafaqahu. Nah. Wakila, nah ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, wakila, ada yang mengatakan innal amra bi syai'i laisa
aina nahyi an diddihi walakin yatadammanuhu. Yatadammanuhu artinya yastalzimuhu. Bimakna talabu fi'li syai'in yastalzimu al-kaffa an diddihi. Yastalzimu al-kaffa an diddihi. Artinya pendapat yang kedua ini apa? Ya sebenarnya dua hal yang berbeda. Meminta sesuatu dengan melarang untuk melakukan kebalikannya itu dua hal yang berbeda. Karena yang satu perintah, yang satu apa? Larangan. Tapi konsekuensi dari kamu diminta melakukan sesuatu adalah kamu tidak melakukan kebalikannya. Konsekuensi kamu disuruh untuk diam, konsekuensinya apa? Kamu tidak boleh bergerak. Tapi itu dua hal yang beda, bukan sama. Nah, ini yang membedakan antara yang pertama sama yang kedua. Yang pertama mengatakan itu dua hal yang sama, tidak ada bedanya. Hanya seperti dua mata atau dua muka dari satu keping uang. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua itu dua hal yang berbeda. Hanya saja kalau satu dilakukan, konsekuensinya yang lainnya juga harus dilakukan. Karena tidak mungkin apa seseorang melakukan dua hal yang bertentangan dalam satu kali waktu. Orang kan tidak bisa disuruh diam sekaligus bergerak. Nah ini. Pendapat yang ketiga, waqila laisa ainahu wa la yatadammanuhu. Itu dua hal yang berbeda dan tidak ada satu keterkaitan. Alasannya apa? Antum tulis alasannya. Li'anna syakhsa qad ya'muru bi syai'in li'anna syakhsa qad ya'muru bi syai'in wa la yakhturu fi balihi diddu dzalika syai'. Terkadang orang memerintahkan sesuatu tapi tidak terbetik sama sekali di dalam benaknya kebalikan dari sesuatu tersebut. Terkadang orang memerintahkan orang lain untuk diam tapi nggak terbayang dalam benaknya makna yang bergerak atau kebalikannya. Loh, kalau ini tidak bisa saja orang memerintahkan sesuatu tanpa membayangkan kebalikannya. Kalau itu mungkin itu terjadi, berarti ya tidak mesti kalau orang memerintahkan melakukan sesuatu, dia juga sekaligus melarang dari kebalikannya. Nah, ini. Lah ini. Wa amma mafhumal amri wa nahyi fala nizaa fi taghayyurihima. Lah ini yang dibahas itu al-amru an-nafsi. Adapun mafhum daripada amr dan nahyu itu jelas dua hal yang berbeda karena amru itu talabul fi'li sedangkan nahyun itu talabul kafi. Sama juga wa kadza la nizaa fi anna al-amra lafdhi laisa ainan nahyi lafdhi. Sama juga bahwa al-amru lafdhi. Al-amru lafdhi sigahnya apa? If'al. An-nahyu lafdhi sigahnya la taf'al. Itu dua hal yang berbeda. Ini ma fi khilaf. Wal asah annahu la tadammanu baru hatta al-amru nafsi, al-amru lafdhi wa in kana laisa huwa ainan nahyi lafdhi apakah yatadammanuhu apa tidak? Lah ini ada khilaf, ada dua pendapat. Yang pertama la dan ini yang ashah. Yang kedua annahu yatadammanuhu. Wa qila innahu yatadammanuhu. Fa idza qala uskun kalau uskun kan kaitannya sudah sighah kan ini ya. Berarti dia amrul lafzi fa kanahu qala la tataharrak seakan-akan dia berkata la tataharrak jangan bergerak. Li annahu la yatahaqqaqu sukunu illa bil kafi an taharruk karena ya
Diam itu tidak akan terrealisasikan kecuali kalau orang ya, mau untuk tidak bergerak. Nah ini. Alasan yang sama juga digunakan. Kenapa kok al-amru al-lafzi laisa huwa ainu an-nahyi al-lafzi wa la yatadammanuhu, yang ketiga ini. Li'anna syakhsa qad ya'muru bi syai'in wa la yakhtur fi balihi an-nahyu an diddihi. Nah ini. Nanti ada beberapa furu' fiqhiyah yang diambil dari perbedaan pendapat ini. Saya nukilkan di beberapa kitab. Di sini dikatakan ini termasuk furu' fiqhiyah terkait dengan al-amru bi syai'in nahyun an diddihi law qala li zaujatihi law khalafti nahyi fa anti taliq. Kalau ada seorang suami mengatakan law khalafti nahyi fa anti taliq, kalau kamu menyelisihi laranganmu maka kamu tak cerai. Summa qala qumi faqa'adat. Si suami bilang sama istrinya, kalau kamu menyelisihi laranganku, maka kamu tak talak. Baru setelah itu si suami bilang sama istrinya, kamu berdiri. Kamu berdiri. Ini amrun apa nahyuk? Kumi ini. Amr. Lalu istrinya tetap duduk. Artinya tidak menjalankan perintah untuk berdiri tadi itu. Hal waqa'a talak am lam yaqa' talak. Padahal taklik tolaknya apa? Kalau kamu menyelisih laranganku, maka kamu jatuh talak. Lah ini mabna khilafnya seperti itu. Alal qaul bi anna al-amra bi syai'in nahyun an diddihi waqa'a talak. Karena pada saat itu tidak ada bedanya antara larangan dan perintah. Wa illa fala. Ya. Tayyib. Lah ini. Kebalikannya juga an-nahyu an syai'i amrun bididdihi. Larangan melakukan sesuatu itu perintah untuk melakukan kebalikannya. Amma nahyu nafsi an syai'i faqila innahu amrun bididdihi. Larangan melakukan sesuatu ada yang mengatakan dia adalah perintah untuk melakukan kebalikannya. Fa in kana wahidan fawadih. Kalau kebalikannya cuma satu itu jelas. Artinya apa? Jangan duduk, artinya jangan bergerak, artinya perintah untuk diam. Jangan bergerak artinya perintah untuk diam. Wa in kana aktsar kana amran biwahidin min ghairi ta'yin. Tapi kalau lawan katanya ini banyak, tidak hanya satu. Contohnya berdiri, itu lawannya bisa duduk, bisa berbaring, bisa menengadah. Ya, yang seperti itu, maka itu perintah untuk melakukan salah satu dari lawannya tanpa harus ditentukan yang mana. Fal amru bil qiyam atau an-nahyu anil qiyam huwa amrun imma bil julus wa imma bi al-ittika wa imma bil istilqa. Ya. Wa qila inna nahya nafsi laisa amran bididdihi qat'an. Ada yang mengatakan ya sebenarnya pembahasan mengenai al-amru bi syai'in nahyu an diddihi itu sama nanti terpraktekkan di sini juga dalam pembahasan an-nahyu an syai'in amrun bin diddihi. Ada yang mengatakan bahwa an-nahyu nafsi laisa amran bididdi qat'an, bahwa larangan melakukan sesuatu itu bukan perintah untuk melakukan kebalikannya qat'an. Qat'an berarti ya dipastikan 100%.
Wa amma nahyu lafzi falaysa ainal amri lafzi qat'an wa la yatadammanuhu 'alal ashah. Ini sama dengan amr. Ya, larangan yang berupa lafzi, sigohnya larangan kan la taf'al. Ya, sigohnya amr adalah if'al. Berarti kan dua hal yang berbeda. Qat'an ini bukan hal yang sama pasti ini. Tapi apakah yatadammanuhu aw la yatadammanuhu? Artinya apakah kalau kamu dilarang untuk diam, orang mengatakan kamu uskun, apakah konsekuensinya juga seakan-akan dia mengatakan la tataharrak atau tidak? Nah ini ada khilaf. Ada yang mengatakan la, karena bisa jadi orang mengatakan uskun atau mengatakan la tataharrak tapi dalam benaknya tidak terpikirkan kata apa? Uskun. Wakila yatadammanuhu, ada yang mengatakan yatadammanuhu artinya yastalzimuhu. Berarti kalau la tataharrak secara otomatis itu memerintahkan untuk uskun. Kenapa? Karena sukun dan taharruk itu artinya dua hal kalau dalam apa istilahnya itu. Dalam ilmu mantik dikatakan naqidon, dua hal ladzi la yartafi'ani ma'an wala yastami'ani ma'an. Enggak bisa berkumpul, enggak bisa kedua-duanya juga enggak ada. Artinya gimana? Diam dan bergerak, enggak bisa orang diam sekaligus bergerak, tidak bisa juga orang enggak diam enggak bergerak. Itu namanya apa? Naqidon. Ya. Wa idza qala la tatahrak fa ka'annahu, la kata fa ka'annahu, kenapa tidak dikatakan fa idza qala la tatahrak fa inna ma qala uskun, tidak dikatakan seperti itu tapi dikatakan fa ka'annahu? Kenapa? Karena secara lafzi memang dua hal yang berbeda. Yang satu fi'lun nahyi, fi'il mudhari' majzum bila nahyah, yang satu fi'il amr. Ini dua hal yang berbeda. Tapi ya konsekuensi dari la tataharrak adalah uskun. Li'annahu la yatahaqqaqu tarku taharruki illa bisukun. Ya. Karena tidak mungkin orang bisa merealisasikan untuk tidak bergerak kecuali kalau dia memang diam. Seperti itu. Nah ini. Lah memang muskilah ini berangkat ketika tadi sekali lagi. Nah, katanya memang maka dari itu kata Syekh Muhammad Amin Syinqiti, pembahasan mengenai amr itu adalah narun tahtar romat. Kita memijak pembahasan amr itu seakan-akan kita memijak abu yang ada kemungkinan di bawahnya itu ada apanya? Ada bara apinya. Berangkat dari hakikat kalam itu sendiri apa kan? Kalamullah itu kan terjadi konflik yang sangat hebat di antara firqah yang ada di Islam. Ya, yang itu berimbas. Karena sekali lagi ya kemarin bahwa ilmu mustamad, ilmu usul fikih salah satunya dari ilmu apa? Ilmu kalam, sumber ilmu fikih itu. Nah ini. Maka ini narun tahtar romat kalau kata Syekh Muhammad Al-Amin Syinqiti. Ini pembahasan yang ibarat itu ada bara api di bawah abu. Ya salah-salah kita injak ya kita kena. Nah ini. Lah, taib. Ta'rifun nahyi. Wa nahyu istid'a'ut tarki bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Ala wizani ma taqaddama fil amri. Ini ya selaras dengan yang sudah kita bahas dalam amr. Kalau al-amru kan istid'a'ul fi'li bil qawli. Berarti kan sama. Istid'a'ut tarki berbeda kalau istid'a'ul fi'li itu bukan nahyu tapi apa? Amrun. Bil qauli berbeda kalau bil isyarati, maka tidak bisa dikatakan nahyun. Miman huwa dunahu, ya, meminta dari atasan ke bawahan, berbeda kalau yang meminta dari bawah ke atas seperti Rabbana la tu'akhidna, apakah itu dikatakan nahyu apa tidak? Kalau menurut definisi ini tidak bisa dikatakan nahyu. Kenapa? Karena ini bawah ke atas. Ala sabilil wujub berarti bukan sesuatu yang adalah sesuatu yang harus ditinggalkan. Berarti kalau makruh tidak masuk dalam kategori apa? Nahyu. Ya, seperti itu. Illa annahu yuqal huna istid'a'u tarki mukhrijun lil amri. Tinggal diganti itu saja. Kalau amri kan istid'a'ul fi'li. Yang membedakan amrun sama nahyun apa? Kalau amrun istid'a'ul fi'li meminta mengerjakan, kalau nahyun meminta meninggalkan, itu saja. Tapi pembahasan yang lainnya itu sama. Tinggal kita dilihat di pembahasan masalah amrun. Coba kita buka di amrun. Ya. Nah ini.
Istid'aul fi'li yakhruju bihin nahyu, langsung kan kebalikannya. Kalau bil qauli berarti yakhruju bi talabu bil isyarati wal kitabati wal qara'inil mufhimati, ini sama pembahasannya. Miman huwa dunahu berarti kalau berbeda kalau itu sejawat atau dari bawah ke atas. Yang pertama dinamakan iltimas, yang kedua dinamakan dua. Dalam nahyu pun juga seperti itu. Makanya di sini dikatakan ala wizani ma taqaddama fil amri. Ini tinggal di copy paste saja pembahasan yang ada di amrun kecuali satu, yaitu bahwa kalau di sana istid'aul fi'li, kalau di sini istid'a'u tarki. Ala sabilil wujub ay bi alla yujawwiz lahul fi'la. Sama sekali tidak boleh melakukannya. Berarti kan mukhrijun linahyi ala sabilil karaha. Berarti kan ini mengeluarkan larangan yang sifatnya hanya memakruhkan saja. Karena memakruhkan ini kan orang dilarang melakukan sesuatu tapi tidak harus. Berarti tidak masuk dalam definisi apa? Nahyu. Sama halnya dengan amrun. La yu'tabaru fihi aidzan ulum wal isti'la. Sebagaimana amrun tidak disyaratkan ulu, tidak disyaratkan harus dari atasan ke bawahan, sebagaimana sudah kita bahas. Tidak juga disyaratkan harus diucapkan dengan isti'la, dengan angkuh, dengan sombong. Ya, maka nahyun pun seperti itu. Sudah bisa dikatakan nahyun, yang penting meminta meninggalkan sesuatu. Baik itu dari bawahan ke atasan, atasan ke bawahan dari sesama. Baik itu dengan suara yang lantang atau dengan suara yang lirih, itu sudah bisa dikatakan nahyu. Ini pendapat yang ashah di sini. Sama halnya dengan yang ada di al-amr. Lah, ada beberapa yang membedakan. Kalau dalam amr yang sudah kita pelajari bahwa al-amru mutlak la yaqtadi tikrar. Wa la yaqtadil fawr. Kalau di sini dia yaqtadil fawr dan yaqtadi tikrar. Nah, ini hal yang membedakan antara amrun. Pembahasan amrun, kita mengatakan al-amrul mutlak la yaqtadil fawr. Perintah tidak berkonsekuensikan harus segera dilakukan. Tidak juga harus diulang-ulang berkali-kali. Ini amrun. Kalau nahyun berarti dia muqtadin lil fawr dan tikrar. Misalnya larangan untuk jangan berzina, berarti kapan tidak boleh zina? Ya saat itu juga harus fawr. Tidak mungkin kalau di sini alat tarahi. Kalau alat tarahi berarti ya orang boleh berzina di satu waktu, dan itu tidak mungkin. Dan di sini pasti yaqtadi tikrar. Artinya kalau ada mengatakan la tazni, jangan berzina, sampai kapan? Sampai kapanpun. Harus terurang-urang. Fayajibul intiya fil hal, harus ditinggalkan saat itu juga. Wastimrarul kafi, dan larangan itu akan berkelanjutan fi jami'il azman, di semua waktu. Li'anna tarkal mutlak innama yasduku bidzalika, karena dikatakan tarkul mutlak itu ya akan bisa relevan kalau seperti itu diperlakukan, segera dilakukan dan sampai kapanpun. Nah, ini. Yang selanjutnya an-nahyu yaqtadil fasad. Wa yadullu nahyul mutlak syar'an. An-nahyul mutlak secara syar'i. Karena kalau selain daripada syar'i ini kan tidak ada kaitannya sama fasad sama mutlak. Ala fasadil manhi anhu syar'an. Alal ashah. Menurut pendapat yang ashah indal malikiyati wa syafi'iyati. Jadi kalau ada orang yang melarang sesuatu secara syar'i, misalnya Allah melarang sesuatu, Rasul melarang sesuatu, apakah kalau dilakukan berarti hukumnya sah atau tidak sah? Ini yang dibahas di sini. Secara umum bisa kita mappingkan, bisa kita petakan. An-nahyu bisa fil ibadah, fil muamalat, ibadah bisa li'ainiha, atau li amrin kharijin anha,
amrin kharijin anha lazimun laha wa lazimin laha. Larangan dalam bab ibadah, imma larangan li ainiha, larangan li dzatil ibadah seperti kasaumil haidi, wan nufasa, orang perempuan haid dan nifas memang dilarang untuk beribadah, untuk melakukan sholat puasa itu sendiri. Atau li amrin kharijin anha, li amrin kharijin laha ini ada dua macam, imma lazim atau ghairu lazim. Kalau lazim contohnya kasaum yaumil id. Nah, salat Id itu kan dalam hadis ayamu aklin wa syurbin, hari di mana Allah menjamu hambanya. Kalau orang puasa di hari itu mau tidak mau dia harus berpaling dari jamuan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dihindarkan. Ini yang tidak bisa dihindarkan, ini lazimun laha. Saum berarti i'rad an diyafatillah, tidak saum berarti ya tidak i'rad dari diyafatullah. Kalau ghairu lazimin laha contohnya kasolati fi ardin maksubah. Seperti sholat di tempat orang lain tanpa izin. Sholat di tempat orang lain tanpa izin. Lah antara sholat sama ghosab itu dua hal yang terpisah. Kenapa? Bisa jadi orang sholat tanpa ghosab, orang ghosab bisa jadi bukan hanya dengan sholat, sekedar orang duduk, misalnya atau rebahan di tempat orang lain, itu sudah bisa dikatakan ghosab, sehingga tidak ada talazum di sini antara sholat dan antara apa? Ghosab, berbeda dengan yang sebelumnya. Lah, kalau an-nahyu fil ibadati li ainiha ini jelas yaqtadil fasad. Ini yaqtadil fasad. Berarti puasanya perempuan yang haid dan nifas tidak sah. Termasuk puasa orang di hari raya tidak sah. Ini juga yaqtadil fasad. Kalau li amrin kharijin tapi lazimin laha. Lah yang ini kalau ghairu lazimin laha, maka yang seperti ini layak tadil fasad. Artinya kalau sholat di lahan pekarangan orang lain ya hukumnya tetap sah. Meskipun nanti kaitannya dengan dapat pahala tidak dapat pahala, ya kalau dalam mazhab tidak dapat pahala karena dia berdosa. Ini kalau dalam ibadah. Kalau dalam muamalat ini sama. An-nahyu fil muamalat idza kana raji'un li nafsil aqdi. Itu mungkin saya dalam muamalat pun sama. Kalau larangan itu ya karena rojuk li nafsil akdi, muskilahnya karena akadnya itu sendiri. Kalau akad dalam bab muamalat kan berarti kaitannya dengan apa? Akad ijab dan qabul. Contohnya bai'ul hasad. Bai'ul hasad itu orang kalau beli sesuatu dia tinggal lempar saja.
dilempar. Yang kena itu yang harus dibeli dengan harga yang sudah ditentukan. Nah, ini kan tidak ada ijab dan qabulnya. Berarti muskilahnya ada di akad itu sendiri. Kabeil hasad. Ini yaktadil fasad, tidak sah. Haram lagi tidak sah. Atau rajun ila amrin dakhilin laha. Kembali kepada ya amrun dakhil. Dalam hal ini kembali kepada rukunnya misalnya. Seperti bai'ul malaki atau bai'un najis gitu saja lah. Bai'un najis, menjual sesuatu yang najis. Menjual sesuatu yang najis itu kan bukan harta. Berarti tidak sah untuk diperjualbelikan. Padahal objek komoditi yang diperjualbelikan dalam bahasa lainnya adalah al-ma'qud alaihi, itu rukun daripada muamalah jual beli. Berarti kalau kembalinya kepada rukun, berarti sama muamalatnya tidak sah. Maka menjual najis hukumnya juga tidak sah. Kalau tidak kembali kepada akad, tidak kembali kepada rukun-rukun yang lainnya seperti ma'qud alaihi ataupun kembali kepada al-aqidan, tapi kembali kepada perkara yang sebenarnya ekstern, perkara luar yang tidak ada kaitannya sama rukun ataupun sama akadnya. Maka dilihat sesuatu tersebut apakah lazim atau gairul lazim. Lazim artinya tidak terpisahkan, seperti bai'u dirhamin bidirham, bai'u dirhamin bidirhamini. Bai'u dirham bidirhamini sesuatu yang lazim karena selama masih ada ziyadah, kalau jual emas dengan emas, perak dengan perak, maka pasti dikatakan sebagai riba. Maka ini sama, tidak sah. Ini juga tidak sah. Tapi kalau ghairu lazim, contohnya kal bai'i waqta nida'i tsani. Kal bai'i waqta nida'i tsani. Atau ba'da nida'i tsani. Jual beli setelah dikumandangkan adzan kedua dari hari Jumat. Nah ini kan dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ini kan larangan untuk jual beli. Tapi larangan tersebut kenapa? Larangan tersebut kata ulama lil ikhlal bisa'yi ilal jum'ah, karena mengakibatkan orang nanti telat tidak mendapatkan sholat Jumat. Sedangkan orang tidak mendapatkan sholat Jumat itu sebabnya banyak, bukan hanya dengan jual beli, bisa dengan dia tidur, bisa dengan dia main-main, bisa dia dengan bertani atau bernelayan dan lain sebagainya. Jadi tidak mesti harus dengan jual beli. Nah, di sini berarti kan tidak ada ketertautan antara jual beli sama ikhlal. Ikhlal bisa'ri ilal jum'ah. Maka yang seperti itu, maka hukumnya adalah tetap sah meskipun nanti ya berdosa. Ini hukumnya an-nahyu la yaqtadil fasad. Kalau sababnya karena amrun kharijin tapi ghairu lazim. Nah ini. Lah ini perinciannya. Wa yadullu nahyul mutlaq syar'an ala fasadil manhi anhu. Syar'an alal ashah menurut pendapat yang ashah indal Malikiyah wa Syafi'iyah. Wa sawan kanal manhi anhu ibadatan. Kasaumi yaumil id. Nah, ini ibadah saum yaumil id. Ini li amrin lazimin. Ya, li amrin lazimin laha. Au akdan atau itu akad muamalat kal buyu al manhi anha. Di sini tidak dirinci. Tidak dirinci. Perinciannya seperti itu. Ya. Waqtarasna bil mutlaqi ama idza qarana bihi ma yaqtadi adam al fasad kama fi suwaril buyu al manhi anha. Yani wasaqatat hadhil mas'alah min nuskhatil mahalli. Yani berbeda kalau larangan tersebut memang
diiringi dengan indikasi yang menunjukkan bahwa dia tidak menunjukkan kerusakan, sebagaimana beberapa jenis muamalat ya, salah satunya contohnya adalah kalbai ba'da nida'i tsani min salati al-jumu'ah ya. Wa taridus sighatul amri, terkadang datang sigoh amr wal muradu bihi wal muradu bil amri, terkadang bentuknya amr tapi maknanya lain, bukan untuk menunjukkan kewajiban. Nah ini. Jadi al-amr itu al-amr itu makna, kalau ada sebuah perintah itu paling tidak di situ nanti ada 26 makna. Ini yang membuat seseorang harus hati-hati, enggak terus mengatakan setiap yang diperintahkan berarti ini hukumnya apa? Wajib. Karena tidak setiap perintah menunjukkan kewajiban, paling tidak ada 26 makna. Di sini cuma disebutkan sebagiannya. Terkadang bahkan perintah tapi menunjukkan kemubahan. Seperti kulu washrabu wala tusrifu. Menunjukkan tahdid. Contoh malu masyi'tum ya, berbuatlah semau kalian. Itu kan bukan perintah untuk melakukan semau mereka, tapi itu ancaman. Kalau kalian berbuat semau kalian ya coba lihat saja nanti. Tahdid namanya. Atau taswiyah, menunjukkan ya sama saja, isbiru aula tasbiru. Ini bukan perintah untuk sabar, tapi artinya apa? Sama saja kamu mau sabar atau tidak sabar, taswiyah. Atau takwin itu kan artinya al-ijadu ba'dal adam bisur'ah, mewujudkan yang sebelumnya tidak ada secara cepat. Seperti kunu qiradatan khasiin, ini bukan perintah untuk kepada Bani Israel untuk menjadi kera, tapi ya jadilah kera-kera yang hina. Nah, seperti itu. Dan ada makna yang lainnya, ada irsyad ya, ada nadab dan lain sebagainya. Total nanti ada 26 makna daripada amr kalau tidak salah itu. Ini dia. Wallahu a'lam. Insyaallah besok sudah masuk ke pembahasan al-am wal khas. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Pembahasan yang sangat gampang sekali. Nyandak enggak nih sampai Ramadan ini? Ya.